Perbedaan peta India yang dulu dengan sekarang. Pada peta India yang dulu masih terdapat Pakistan, sedangkan pada peta India yang sekarang, Pakistan sudah menjadi negara sendiri. Tokoh-tokoh nasionalisme India. Yang pertama ada Mahatma Gandhi yang merupakan seorang pemimpin spiritual dan politik dalam gerakan kemerdekaan India. Yang kedua ada Ali Liaquat Khan yang merupakan seorang Perdana Menteri pertama Pakistan. Kemudian ada B.J. Tilak yang juga seorang aktivis kemerdekaan India. Selanjutnya ada Muhammad Ali Jinnah yang dikenal sebagai pendiri negara Pakistan, dan yang terakhir ada Jawaharlal Nehru yang merupakan seorang Perdana Menteri pertama India. Latar belakang terjadinya nasionalisme India antara lain adalah yang pertama, penderitaan berkepanjangan atas kepemimpinan Inggris di India. Yang kedua, keinginan untuk mengemban kejayaan kerajaan Mughal di India. Yang ketiga, adanya isu keagamaan. Pemberontakan Sepoy. Pada 10 Mei 1857, pasukan dari Bengali di sebelah utara India melakukan pemberontakan terhadap pasukan Inggris yang menjadi atasan mereka. Pemicu pemberontakan adalah berawal saat Mangal Pandey menolak penggunaan lemak sapi dan babi dalam latihan para sepoi yang dianggap menodai agama Hindu maupun Islam. Sehingga menimbulkan kericuan antara para sepoi dengan para perwira mereka yang orang Eropa dan beragama Kristen. Selanjutnya, bulan September 1897 terjadi pengepungan Delhi oleh IC dan berakhirnya dinasti Mughal. Ini adalah Mangal Pandey. Ia dieksekusi dengan cara digantung karena menolak penggunaan lemak sapi dan babi dalam senjata. Get it over with. Hasil pemberontakan Sepoy. Yang pertama, pemberontakan dipadamkan. Yang kedua, kemaharajaan Mughal dibubarkan. Yang ketiga, EIC dibubarkan karena banyak anggotanya yang korupsi. Yang keempat, kekuasaan EIC diambil alih oleh mahkota Britania. Yang kelima, pembentukan kemaharajaan Britania. Yang keenam, kesadaran masyarakat bahwa Inggris tidak bisa dikalahkan lewat kekuatan militer saja. Pembantaian Amritsar tahun 1919 merupakan peristiwa berdarah yang dimana militer Inggris membantai warga India. Terdapat dua faktor, yaitu faktor khusus adalah Inggris tidak menepati janji memberi status dominion kepada India. Yang kedua faktor umum, ribuan tentara India berjuang dan mati untuk Inggris pada Perang Dunia Pertama. Peristiwa ini berawal dari Pakta Lucknow yang dicapai oleh Kongres Nasional India dan Liga Muslim tahun 1916. Isinya adalah Inggris menjanjikan status dominion kepada India. Setelah Perang Dunia Pertama usai, Inggris tidak menepati janjinya. Maka dari itu, terjadi kerusuhan parah. Karena terjadi berbagai kericuhan, pemerintah Inggris mengeluarkan Rowlatt Act yang isinya adalah mengancam dengan hukuman berat kepada rakyat yang berani mengadakan perkumpulan untuk melakukan keonaran politik. Pemerintah Inggris dapat menangkap demonstran tanpa surat perintah. Karena timbulnya Undang-Undang Rowlatt, rakyat India melakukan demonstrasi sebagai bentuk aksi protes kepada pemerintah Inggris. Akibatnya, terjadi kerusuhan di berbagai wilayah. Brigadir Jenderal Reginald Dyer memerintahkan pria India untuk merangkak dengan tangan dan lututnya di jalan-jalan umum serta mencambuknya di depan umum karena berusaha mendekati polisi Inggris. Di tengah-tengah kericuan Inggris dan India, muncullah tokoh nasionalis yaitu Mahatma Gandhi yang menentang Rowlatt Act dan memimpin protes kepada Inggris. Mahatma Gandhi sangat menentang perbuatan kekerasan. Gandhi mengancam hukuman berat kepada rakyat yang melakukan keonaran politik. Di lain waktu, tanggal 10 April 1919, terjadi penangkapan Dr. Syed Yalpal dan Saifuddin Kishlev. Mereka berdua merupakan tokoh penentang Rowlatt Act. Puncak dari pembantaian Amritsar terjadi pada 13 April tahun 19 yang diawali warga India berkumpul di Amritsar, tepatnya di Taman Jallianwala Bagh untuk melakukan demonstrasi. Padahal pada tanggal tersebut, Inggris sangat menentang ada pertemuan lebih dari 4 orang. Maka dari itu, Inggris menggunakan pasukan militernya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Reginald Dyer
untuk melakukan penegasan. Sampai di sana, militer Inggris memblokade jalan keluar dan melakukan penembakan. Penembakan tersebut berlangsung selama 10 menit dan menghabiskan sekitar 1.500 selongsong peluru. Peristiwa ini menewaskan sekitar 1.000 orang, diantaranya orang dewasa, perempuan, bahkan anak kecil. Adanya isu keagamaan. Pada tahun-tahun sebelum pemisahan, Partai Kongres Nasional India di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru mendorong kemerdekaan. Mereka mengorganisasi pembangkangan sipil dan protes massa terhadap pemerintahan Inggris. Sementara itu, kelompok politik Liga Muslim seluruh India yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah menyerukan negara tersendiri bagi umat Islam. Pada 1947, seorang hakim Inggris dengan tergesa-gesa memutuskan perbatasan untuk India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Islam, termasuk yang sekarang menjadi Bangladesh. Pemisahan itu memicu kerusuhan mematikan, kekerasan komunal yang mengerikan, dan migrasi massal Muslim ke Pakistan dan Hindu dan Sikh ke India. Para penyintas ingat kereta api berlumuran darah yang membawa pengungsi dari satu negara ke negara lain. Kota-kota terbakar habis dan mayat-mayat dilempar ke jalan-jalan. Pertentangan kedua agama. Pada 17 Agustus 1946, pertempuran sengit meletus antara Hindu dan Muslim di Kalkuta. Masalahnya dengan cepat menyebar ke seluruh India. Sementara itu, Inggris yang kekurangan uang mengumumkan keputusannya untuk menarik diri dari India pada Juni 1948. Kekerasan sekretariat berkorban lagi saat kemerdekaan semakin dekat. Pada Juni 1947, perwakilan Hindu, Muslim, dan Sikh setuju untuk membagi India menurut garis sektarian. Daerah Hindu dan Sikh tetap menjadi bagian dari India, sementara daerah yang didominasi Muslim di utara menjadi negara Pakistan. Pembagian wilayah ini dikenal sebagai pemisahan. Pakistan sendiri merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947. India menyusul keesokan harinya. Umat Hindu berjuang melalui Partai Kongres yang berdiri tahun 1885 Masehi. Sedangkan umat Muslim berjuang melalui Partai Liga Muslim yang didirikan pada tahun 1906 Masehi. Perbedaan di antara kedua partai tersebut menyebabkan perjuangan rakyat India terpecah menjadi dua kekuatan politik, yaitu antara Hindu dan Muslim. Partai Liga Muslim inilah yang nantinya mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara Pakistan. Nah, lanjut ke 4 asas Mahatma Gandhi. Yang pertama itu ada ahimsa, asas anti peperangan dan menganjurkan perdamaian yang berarti gerakan melawan Inggris tanpa kekerasan, tanpa berbuat apa-apa, tanpa menggunakan kekerasan, musuh yang nantinya akan mengalah sendiri. Yang kedua ada hartal, asas dalam bentuk aksi tidak berbuat sesuatu apapun untuk kepentingan kolonial Inggris. Meletakkan pekerjaan sebagai tanda protes terhadap peraturan yang dianggap kurang adil, atau sebagai tanda berkabung untuk memperingati kejadian yang menyedihkan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ajaran agama tanpa kekerasan dan tanpa senjata. Yang ketiga ada satyagraha, asas tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Inggris atau non-kooperatif, yaitu menolak kerjasama dengan pemerintahan Inggris karena merasa berdiri dengan kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Yang keempat, ada Swadeshi, asas gerakan dengan tidak memakai bahan-bahan buatan Inggris dan mengutamakan pemakaian bahan buatan sendiri. Bangsa India harus mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dengan hasil dan usaha sendiri. Pelaksanaan gerakan Swadeshi antara lain dengan gerakan Khadar, yaitu memintal dan menenun sendiri. Mengapa dengan asas yang secara damai tanpa kekerasan bisa mengubah sesuatu? Salah satu alasannya adalah karena gerakan masyarakat India yang sangat menghormati Gandhi dan bahkan menganggap dirinya sebagai orang suci sehingga mereka mengikuti asas-asas tersebut. Sebenarnya prinsip anti kekerasan ini tak semudah itu masuk ke setiap sendi masyarakat India yang mendapatkan tekanan dari Inggris. Sebelumnya ada banyak insiden ketika sebagian kecil massa tersulut emosinya sampai melakukan pengeroyokan dan pembunuhan pada ofisir polisi Inggris.
Selama bertahun-tahun berikut, Gandhi seringkali mengangkat sumpah untuk berpuasa hingga mati bila ada kekerasan sedikit saja di antara gerakan pembebasan India. Maka dari itu, masyarakat India yang sangat menghormati Gandhi dan bahkan menganggap dirinya sebagai orang suci, akhirnya mengikuti asas tersebut, dan akhirnya menghentikan pendekatan kekerasan dan kembali pada jalan yang damai. Apa sih yang melatar belakangi dibuatnya 4 asas itu? Konsep pemikiran Gandhi bersumber pada tradisi pemikiran India pada umumnya, dan Hindu pada khususnya. Pemikiran tersebut mengacu pada coraknya yang bersifat kerohanian dan kesediaannya mengadakan adaptasi terhadap aliran-aliran pemikiran yang lain. Pemikiran Mahatma Gandhi bertumpu pada pemikiran India dan ditumbuh kembangkan oleh pemikiran yang lain yang ia ketahui sejauh hal itu tidak bertentangan dengan Hinduisme. Adapun konsep-konsep pemikiran secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. Tuhan, sebagaimana yang ia yakini, adalah kebenaran dan kasih. Tuhan adalah etika dan moralitas. Perang dan konflik India-Pakistan bermula dari perebutan wilayah Kashmir yang terletak di antara India dengan Pakistan pada tahun 1941. Sensus mengatakan bahwa penduduk Kashmir berjumlah sekitar 4 juta orang dan hampir keseluruhannya beragama Islam. Berdasarkan instrumen pembagian wilayah, Kashmir diberikan kesempatan untuk memilih Kashmir akan bergabung kemana, baik India, baik Pakistan. Tetapi karena wilayah geografi mereka disarankan untuk mendirikan wilayahnya sendiri. Pemisahan dan konflik pertama, 1947 sampai 1948. Pertumpahan darah yang terjadi setelah kerajaan Inggris pada tahun 1947 memberikan kemerdekaan kepada pembukaan 2 wilayah, India dan Pakistan. Sekitar 500.000 penduduk tewas. Perang ini digunakan untuk memperebutkan wilayah Kashmir, yang kemudian membuat Kashmir dan Jammu terbelah. Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan dikuasai Pakistan, sedangkan lembah Kashmir, Jammu, dan Ladakh dikuasai India. Perang Indo-Pakistan kedua tahun 1965. Perang ini terjadi karena mempersoalkan batas wilayah Kashmir. Perang ini berminggu-minggu berakhir dengan ribuan jiwa. Perang India-Pakistan tahun 1971. Perang ini berhubungan dengan perang kemerdekaan Bangladesh. Namun, serangan dilancarkan antara India dan Pakistan pada sore tanggal 3 Desember 1971. Perang Kargil 1999. Perang ini terjadi di wilayah Kargil. Perang ini disebabkan karena masuknya pasukan Pakistan dan militan Kashmir ke wilayah India pada line of control, yang merupakan perbatasan de facto antara kedua negara. Perang kemerdekaan Bangladesh. Konflik bersenjata antara Pakistan Barat, yang sekarang Pakistan, dan Pakistan Timur, yang sekarang Bangladesh, dan India, yang menyebabkan didirikannya negara Bangladesh. Perang ini berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai 16 Desember 1971. Kekerasan oleh tentara Pakistan Barat menyebabkan pernyataan kemerdekaan Pakistan Timur sebagai negara Bangladesh dan dimulainya Perang Saudara. Perang ini menyebabkan pengungsi yang diperkirakan sekitar 10 juta penduduk membanjiri provinsi timur India. Wilayah Kashmir. Kashmir sendiri adalah sebuah wilayah di utara subbenua India. Istilah Kashmir secara sejarah digambarkan sebagai sebuah lembah di selatan dari ujung paling barat barisan Himalaya. Secara politik, istilah Kashmir dijelaskan sebagai wilayah yang besar yang termasuk wilayah Jammu, Kashmir, dan Ladakh. Wilayah ini terbagi oleh 3 negara. Pakistan mengontrol barat laut, India mengontrol tengah dan bagian selatan Jammu dan Kashmir, dan Republik Rakyat Tiongkok menguasai timur laut atau Aksai Chin. Meskipun wilayah ini dalam praktiknya diatur oleh ketiga negara tersebut, India tidak pernah mengakui secara resmi wilayah yang diakui oleh Pakistan dan Cina. Pakistan memandang seluruh wilayah Kashmir sebagai wilayah yang dipertentangkan dan tidak menganggap klaim India atas wilayah ini. Sampai saat ini, India dan Pakistan masih berkonflik atas perebutan wilayah Kashmir.